Dalam teknik negosiasi, ada yang namanya jangkar. Ada konsep yang namanya straw man. Kita membuat jebakan dulu kepada customer atau orang yang mau kita targetkan. Dia percaya itu, angka ini yang menjadi patokannya dia, anchor-nya dia. Iya. Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama aku Vika di Curhat Sales. Nah, di Curhat Sales kali ini aku ingin bertanya nih, gimana sih sebenarnya cara kita menjual barang sesuai dengan keinginan kita? Harganya tentunya ya teman-teman semuanya. Nah, penasaran kan? Yuk kita langsung tanya ke Coach Antonius Arif. Halo Coach. Halo. Nah, aku mau tanya nih Coach. Jadi tuh sebenarnya gimana sih Coach cara kita menjual barang nih Coach dengan harga sesuai dengan keinginan kita Coach? Gimana tuh Coach? Nah ini saya cerita satu teknik aja ya. Apa tuh Coach? Satu teknik sederhana, standar aja lah ya. Ini yang paling gampang. Iya. Ini sebenarnya ketika misalkan anggaplah kamu mau jual barang. Kamu misalnya anggaplah ya. Kamu mau jual, anggaplah ini barang spesial. Harganya sangat spesial. Kamu mau jual, anggaplah harganya misalnya 10 juta. 10 juta. Kamu mau jual 10 juta. Nah, karena kamu mau jual 10 juta, harga barang itu, kalau kamu kasih harga 10 juta, maka apa yang terjadi? Orang akan nego. Iya, Coach, betul, Coach. Ujung-ujungnya jangan-jangan dari 10 juta, jadinya turun-turun jadi 9 juta atau 8 juta. Iya. Betul ya? Itu kan udah jelas nih. Dalam teknik negosiasi, ada yang namanya jangkar. Jangkar itu kalau saya ibaratkan kayak perahu. Jadi ketika kita melempar jangkar, ya, maka perahu itu hanya bisa berjalan sejauh apa? Sekeliling sejauh talinya, sejauh talinya ya. Sejauh talinya. Jadi maka perahu itu tidak bisa jalan. Jadi kalau kita nyebut 10 juta, maka apa yang terjadi? Anchor-nya diangkat 10 juta. 10 juta dong? Iya, betul, Coach. Berarti tawar-menawarnya jadi berapa? 9 atau 8? Iya, betul. Dapat ya? Iya, Coach. Clear sampai sini? Berarti kalau mama kita jual maunya biar lakunya bisa dapat 10 juta, maka apa yang harus dilakukan? Cara yang dinaikin, betul. Maka dinaikin, ada konsep yang namanya straw man. Straw man. Straw man. Straw itu kalau bahasa Indonesia itu artinya sedotan. Sedotan gitu ya, Coach. Iya, tapi bukan manusia sedotan. Iya. Straw man itu adalah manusia jerami. Manusia jerami. Ya, jadi istilah kenapa manusia jerami? Jadi kita membuat jebakan dulu kepada customer atau orang yang mau kita targetkan. Dia percaya itu, angka ini yang menjadi patokannya dia, anchor-nya dia. Iya. Sampai sini oke? Oke. Straw man ya? Straw man. Jadi kita lempar nih. Kita misalkan contoh, karena kita mau jualnya 10 juta, kemudian customer-nya kita tahu, anggaplah customer-nya punya budget 8 juta. Iya. Jadi nggak mungkin beli 10 juta dong. Iya, Coach. Anda tahu nih, dia punya 10 juta. Nah, apa yang dilakukan? Saya nggak mau ngomongin teknik negosiasi harganya. Saya tidak mau ngomongin teknik tentang sellingnya. Karena dari 8 juta ke 10 juta, itu masih ada selisih 2 juta. 2 juta. Maka dia lempar harganya menjadi misalnya 14 juta. 14, 15, atau mungkin 10. Jangan 10. 14, 15. Iya. Begitu dia bilang angkanya 14, 15, apa yang terjadi? Customer bilang, waduh, keluar budget nih. Ya enggak? Tapi orang udah ngebet. Iya. Maka apa yang dilakukan sama dia akan ngomong begini. Gini aja deh, saya bantu kamu. Cuman sekali saja saya bantu. Oke? Iya. Kita deal, di angka 10 juta, langsung ditembak. Itu yang disebut namanya straw man. Dapat konsepnya? Dapat. Straw man ya? Iya. Jadi dia artinya memberi penawaran palsu supaya dapat harga sesuai yang diinginkan. Itu yang namanya straw man. Straw man gitu ya, Coach ya? Ya. Ada lagi konsep lain. Apa Gitu ya. itu? Konsep lain. Konsep berikutnya adalah konsep yang namanya demand extreme. Ya, demand extreme, slow concession. Apa tuh, Coach? Konsepnya gini, hampir sama dengan straw man. Iya. Konsepnya adalah ada orang mau beli, dia tembak dulu harga atas, customer-nya 8 juta, otomatis dia nggak punya dong. Iya. Nah, maka apa yang dilakukan? Dia akan turunin harganya sedikit demi sedikit. Step by step gitu ya. Step by step. Turun terus gitu ya. Ya, turunin. Kalau turunnya langsung anjlok, Curiga juga tuh, Coach. ya, tapi ingat ya, konsep kalau straw man artinya angka atasnya bohongan. Iya. Berarti bukan masukin proposal lo ya. Iya, betul. Bukan masukin ada penulisan loh, enggak. Misalkan, berapa harga Coach Arif? Misalnya contoh,
Oh, harga Coach Arif biasanya sekitar langsung Straumen atas. Iya, Coach. Dapat ya? Dapat. Pada saat penawaran, maka di kepala mereka apa? Waduh, Coach Arif mahal ya, tapi gue udah minta proposal nih. Apa yang dilakukan ya? Ujung-ujungnya ketika titis buat proposal, harganya dibuat ternyata di bawah itu, total mau jadi. Mau jadi. Benar. Masuk akal ya? Masuk akal. Jadi artinya, pertama Straumen itu artinya melempar boneka palsu. Betul. Ya, melempar manusia jerami palsu dulu. Sedangkan kalau di konsep yang Diamond extreme demand tapi slow concession artinya sudah masukin harga proposal dulu. Iya, Coach. Dapat ya? Kalau tadi proposal palsu. Iya. Ini artinya proposal beneran. Proposal beneran. Kemudian diturunin sedikit demi sedikit. Iya. Sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit. Jangan turunnya langsung jauh. Iya. Kalau turunnya jauh apa yang terjadi? Ketika kita ngelempar 15 anchor, turunnya langsung 12, langsung 10. langsung kalau 12 berarti bisa 10 dong. Iya. Nah, makanya apa yang terjadi? Customer-nya akan merasa, wah ini bisa dimainkan. Ada psychology pricing. Jadi makanya ketika 15 berarti apa yang harus lakukan? 14.950 atau 14.700. Iya. Dikit-dikit aja berarti Dikit-dikit ya, aja. Oh, ya, okay. Dan ketika negosiasi itu yang disebut namanya extreme demand, slow concession. Ada lagi teknik lagi nih. Nah, ini sekalian aja ya. Saya share nggak tanggung nih. Ada satu lagi teknik. Saya suka banget tekniknya adalah yang disebut namanya trying flinch. Flinch itu kayak kepala yang flinch gitu ya. Jadi kayak misalkan contoh. Ketika misalkan saya bilang berapa harganya? Kamu yang jualan ya misalnya. Saya bilang berapa harganya? Kamu bilang 15 juta. Apa? Itu serius lu jual 15 juta? Lu bercanda kali lu jualan kayak gitu lu. Mahal amat. Yang bener dong, masa barang kayak begini 15 juta? Itu yang disebut namanya trying flinch. Artinya saya malah membuat seakan-akan ini nggak salah nih. Lu salah kali, lihat dulu yang bener deh. Harga salah nih. Apa tujuannya? Membuat kamu ragu dengan sama harga sendiri gitu sendiri. Ya, Coach ya. Oh iya benar Coach. Itu yang disebut namanya trying flinch. Jadi tugas kita adalah ketika negosiasi, benar-benar kita harus meyakini ketika negosiasi. Dan banyak trik-trik yang akan membuat kita kacau, yang membuat kita, ini bener nggak ya? Gue bener nggak ya? Di-distract gitu kayak Di-distract kayak gitu. Oke, Coach. Oke? Nah, dengan tujuan ketika misalkan contoh ya, lu bayangin nggak kalau procurement ngomong gitu, apa yang terjadi? Lu serius nawarin gue kayak gitu? Panik kan? Panik, Coach. Langsung turun harga kan? Iya. Jadi ragu sih, Coach. Kemahalan apa ya? Iya. Gitu ya, Coach. Begitu juga. Jadi paham ya? Jadi cara permainannya juga begitu. Jadi trying flinch bisa dipakai juga buat dua orang, bolak-balik bisa juga. Berarti kalau misalkan dari teknik apa namanya? Snowman. Bukan. Straumen ya, Coach ya. Snowman mah manusia salju ya. Iya. Berarti kalau misalkan menggabungkan ketiga teknik itu, wah langsung closing gitu ya, Coach. Ya bisa juga nggak closing juga, tetap juga nggak. Tapi maksudnya itulah cara proses negosiasi dan masih banyak lagi teknik-teknik lainnya. Teknik-teknik lainnya masih banyak banget. Tapi kalau buat saya gambaran itu salah satu teknik yang menurut saya cukup menarik sih. Yang istilahnya kalau dalam proses negosiasi itu cukup menarik ya. Kayak trying flinch itu cukup menarik. Terus kalau kemudian ada kalau good cop, bad cop semua orang udah mainin lah. Paham nggak kalau good cop, bad cop? Apa tuh, Coach? Belum pernah ya? Belum pernah good cop, bad cop kayak gini. Saya sama Ayi nih. Iya. Saya jualan sama kamu. Saya bagian yang galak. Ayi yang bagian baik. Contohnya nih, Coach. Negosiasi nih. Ketika negosiasi, saya bilang, lu bener gak serius mau beli beriang? Kalau lu gak mau, gak usah aja, lu gak usah beli. Buat apa beli? Terus Ayi bilang gitu, udah, Pak Arif, jangan sabar, Pak Arif. Lu ngomong, jadi gini, baik-baikin. Tujuannya apa? Supaya kamu jatuh cinta sama Ayi, dan akhirnya nanti lu akan negosiasi dengan Ayi, dengan memanfaatkan gue yang akan menghancurkan lu. Yang akibatnya nanti lu baik, dan lu akan ngomong apa adanya pada Ayi, dan Ayi akan jualan gampang sama lu. Ini adalah strategi. Namanya good cop, bad cop. Good cop, bad cop. Polisi baik, polisi. Ini pengertian polisi dalam nama istilah aja ya. Good cop, bad cop. Istilah gitu ya, Coach. Ya, jadi konsep ini dipakai dalam proses negosiasi keren juga. Good cop, bad cop. Tapi kalau di corporate kalau pakai good cop, bad cop gak bisa. Kenapa tuh, Coach? Ya hanya bisa dipakai dalam interogasi. Iya. Ya kalau bayangin loh kalau kita beli barang dibilang good cop, bad cop, customer rasa
Lah, Lu malah gila, dimarahin. kok mau dimarahin? Iya, iya. Tujuannya apa nih kan Iya, gitu. iya, iya, benar-benar. Kecuali kita bareng satu-satunya. Tujuannya adalah sengaja saya ngumpanin Ai supaya Ai baik sama kamu dan kamu baik sama Ai. Biar ada negosiasi gitu ya. Biar ada jalin hubungan dan ada proses negosiasi. negosiasi. Oke, itu aja. Gitu aja, Coach. Makasih banget ya, Coach ya. Akhirnya sharing-sharing. Ada banyak banget nih teknik negosiasi yang bisa teman-teman semuanya terapkan. Nah, aku mau bagi-bagi ibu gratis nih. Namanya 3 teknik atasi keberatan. Nah, caranya gimana? Caranya gampang banget. Kalian tinggal klik link di description box di bawah ini. Atau kalian juga bisa kunjungi di kolom komentar pertama. Tinggal isi nama, nomor, dan juga email. Nah, nanti kami akan kirimkan e-booknya melalui email ya. Nah, buat teman-teman juga yang ingin mengikuti pelatihan di Corpora Consulting, caranya gampang banget. Nanti kalian juga bisa kunjungi di website www.corporaconsulting.com. Akhir kata dengan saya Vika. Dan saya Coach Antoni Sarif. Salam performance. Bye-bye. Bye-bye.